Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakwama di sini di Toiba TV. Hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Pada video terdahulu saya hadirkan Zeni Mustafa dan Ibu Ilis Siti Rahma yang mengumumkan kemenangan perkara mereka terhadap Yusuf Mansur dan kawan-kawannya di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Baru saja kemarin tanggal 30 September itu dari kompas.com muncul pemberitaan dari Mahkamah Agung bahwa gugatan Zeni Mustafa, kasasi Zeni Mustafa terkait gugatannya terhadap Yusuf Mansur dan teman-temannya itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Ini tentu suatu berita yang menggembirakan bagi Yusuf Mansur. Yang cukup perlu kita perhatikan di sini, salinan putusan dari Mahkamah Agung itu sendiri belum sampai ke tangan Zeni Mustafa, tapi sudah sampai ke media. Apakah ini adalah kerja keras dari media untuk menelusuri status perkara ini, atau memang karena ada koneksi dari Yusuf Mansur? Kalau memang ini ada koneksi dari Yusuf Mansur, kita sama-sama tahu betapa kuatnya koneksi Yusuf Mansur di media. Dia jika ingin memberitakan sebuah peristiwa, maka hampir semua media mainstream memberitakannya. Itu tidak masalah bagi kami, terutama Zeni Mustafa yang punya perkara. Terkait dengan peristiwa ini, Zeni Mustafa walaupun dia belum menerima salinan putusannya dari Mahkamah Agung, tapi dia sudah siap-siap untuk mengambil langkah berikutnya, yaitu melakukan peninjauan kembali atau PK. Zeni Mustafa mengaku bahwa dia punya novum baru untuk percaya diri dia untuk melangkah ke PK. Jika nanti di PK nanti juga ditolak gugatannya, maka dia akan memulai gugatan ini dari awal lagi sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi. Saudara-saudara, terkait perkara Zeni Mustafa di Mahkamah Agung ini, kepada saya Zeni Mustafa menunjukkan sebuah pesan WhatsApp dari seorang yang mengaku dari Mahkamah Agung. Orang itu bisa tahu semua nomor perkara dan lain sebagainya. Isi dari pesan WhatsApp dan pembicaraan orang itu dengan Zeni Mustafa sudah bisa ditebak, ujung-ujungnya adalah bernegosiasi soal uang. Tapi Zeni menampik penawaran itu dan memilih berperkara secara normatif saja atau wajar-wajar saja. Saudara-saudara, berikut ini keterangan Zeni Mustafa yang saya rekam beberapa menit yang lalu, masih dari teras kantin Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Zeni Mustafa akan menjelaskan kepada kita bagaimana tanggapan dia terhadap keputusan Mahkamah Agung itu dan apa rencana dia ke depan terkait dengan perkara ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Terima kasih, saya Darso Arif Bakwama. Sampai bertemu pada video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Baru saja kami lepas sholat zuhur berjamaah di Masjid Darussalam. Saya dengan Pak Zeni di food court Masjid Darussalam. Pada beberapa pekan yang lalu di tempat yang sama, Pak Zeni dan Ibu Ilis Siti Rahma dan suaminya menyampaikan informasi soal kemenangan Pak Zeni menggugat Yusuf Mansur dan teman-temannya di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Hari ini di tempat yang sama Pak Zeni akan memberikan tanggapannya terhadap putusan Mahkamah Agung yang sesungguhnya belum sampai di tangan Pak Zeni, tapi saya dan Pak Zeni baru tahu dari media, utamanya dari kompas.com, soal perkara Pak Zeni pribadi yang di NO oleh Mahkamah Agung, ya Pak. Ada pengadilan di NO Pengadilan Tinggi. Oh, Pengadilan Tinggi. Pengadilan negerinya saya menang. Ya, di Pengadilan Negeri Pak Zeni menang dan di Pengadilan Tinggi di NO. Ya. Dan kami baru tahu informasi ini dari berita online kompas.com. Pak Zeni setelah membaca berita itu, apa yang ada dalam rasa Pak Zeni? Biasa-biasa saja, biasa Pak. saja, artinya ya. Tidak terkejut juga, tidak shock saya ya. Yang namanya berperkara itu kan bisa saja menang, bisa saja kalah kan gitu. Tapi intinya kalau saya lihat
saya lihat dari berita di Iya. Kompas itu, mereka kan hanya menyatakan menolak permohonan kasasi saya, Pak. Iya. Artinya kalau itu menolak permohonan kasasi saya, artinya putusan pengadilan tinggi masih berlaku. Iya. Nah, itu putusannya kan hanya NO, Pak. Iya, iya. Nah, kalau itu hanya NO, saya mempunyai dua pilihan, Pak. Pilihan pertama adalah saya mengulang gugatan. Mengulang dari pertama gitu. Iya, mengulang dari pertama gugatan. Iya. Karena mereka di putusan pengadilan tinggi itu mengatakan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aku, Iya. perkara ini begitu. Iya. Yang berwenang mengadili perkara adalah pengadilan agama, kan begitu. Iya. Ya kan? Tetapi mereka kan dasar putusannya itu mempergunakan perjanjian orang lain. Iya. Perjanjiannya Bu Ilis dengan BMT, Iya. yang saya sama sekali tidak terlibat di sana begitu. Iya, Pak. iya, iya. Makanya saya mengajukan kasasi kan begitu. Iya. Nah, kalau putusan pengadilan tinggi itu masih berlaku, ya kan? Berarti saya kan punya dua pilihan. Iya. Pilihan pertama, saya mengulang gugatan dari awal. Iya. Gugatan itu dimasukkan ke pengadilan agama. Iya. Ya. Pilihan kedua, saya PK, Pak. Nah, sekarang gimana, Pak? Ah, tentu saya memilih karena ini saya menganggap masih ada kesalahan penerapan hukum Ya. dan penerapan alat bukti, maka saya memilih untuk PK, Pak. PK ya, Pak? Ya. Jadi PK itu tenggang waktunya adalah 6 bulan setelah saya diberitahu, Pak. Oh. Ya. Iya. Saat ini kan saya belum diberitahu. Iya. Jangankan diberitahu masalah putusan, perkaranya dilimpahkan ke Mahkamah Agung, terus kemudian bukan kewajiban dari Mahkamah Agung, tapi kebiasaan Mahkamah Agung itu setelah mendapat pelimpahan itu diberi perkara, mereka menyurati pengadilan negeri, tembusannya juga ke saya gitu. Kalau ini bagaimana? Ini tidak ada, Pak. Iya, iya, iya. Jadi artinya tidak ada yang biasa dilakukan itu tidak dilakukan. Terus kemudian saya belum mendapat pemberitahuan putusan, tetapi putusannya sudah bocor ke media. Iya, Ini iya. lucu juga gitu. Iya, iya. Tapi tidak masalah kan. Iya, Ini namanya berperkara kan begitu, Iya, iya. gitu, Pak. Jadi kenapa saya ingin PK? Kalau ini PK kan sebenarnya ada dua alasan, Pak. Alasan yang pertama karena ada kesalahan penerapan hukum. Iya. Alasan yang kedua karena ada alat bukti, Iya. ya kan? Saya kebetulan dua-duanya punya, Pak. Alat bukti maksudnya Pak Jenny alat bukti Saya yang baru. Iya, punya alat novum baru itu Novum saya baru. punya, ya. Iya. Saya punya novum baru, kemudian saya masih berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung itu penerapan hukumnya salah, sehingga saya akan mengajukan PK, Pak. Iya. Ya. Pak Jenny baru tunggu sampai pemberitahuan itu sampai ke tangan Pak Jenny, baru Pak Jenny mengambil langkah untuk PK. Ya, tapi begini, karena ini kan sudah bocor, saya juga tidak mau berlama-lama. Ya. Kemungkinan saya tunggu dalam minggu-minggu ini apakah saya sudah diberitahu atau belum. Ya. Kalau minggu-minggu ini tidak ada pemberitahuan kepada saya, maka saya akan bersurat ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Ya. Apa benar ini putusannya, kapan saya diberitahu. Iya, iya. Karena kan saya akan melakukan upaya, Pak. Iya, iya. Itu memang biasa terjadi seperti itu, Pak. Putusan belum sampai kepada para pihak tapi sudah bocor di media. Jarang sekali. Jarang sekali. Kecuali dalam kasus Yusuf Mansur ini ya. Iya. Kasus peristiwa di Yusuf Pengadilan Tinggi. Ya, Yusuf Mansur ini kan aneh, Pengadilan Tinggi saya belum mendapat belum diberitahu tapi sudah bocor, ya kan. Kemudian di tingkat kasasi saya belum diberitahu sudah bocor ke media. Iya. Ini kan lain, Pak. Jadi pada perkara Pak Jenny ini pada dua tingkatan pengadilan itu, di Pengadilan Tinggi juga Pak Jenny belum tahu tapi sudah bocor ke media. Waktu Ya, itu yang betul. memberitakan pertama detik.com. Di Mahkamah Agung juga Pak Jenny belum terima pemberitahuan tapi Betul. Kompas.com sudah memberitakan. Betul. Memang Yusuf Mansur ini punya
koneksi yang cukup kuat Pak di media Pak. Oh, tidak masalah Pak. Iya, iya. Artinya kebatilan itu akan kalah dengan yang hak. Iya. Dan saya akan berjuang terus sekuat tenaga saya, Iya. sesuai dengan kemampuan saya. Iya. Karena ini kan bukan saya memaksa orang lain. Bukan saya memaksa orang lain atau saya memeras orang lain, Iya. tetapi saya memperjuangkan hak saya. Iya. Ketika saya memperjuangkan hak saya, menurut saya adalah fisabilillah, Oke. jihad Pak. Iya. Pak Jenny, novum baru yang Pak Jenny punya ini terkait apa Pak? Ada nanti Pak. Oh, gitu. Iya. Masih kita Ini rahasiakan Pak. Masih dirahasiakan. Tapi yang jelas akan membuat putusan itu tidak sah. Begitu ya Pak? Iya. Nah, Pak Jenny, saya mau tanya, waktu di pengadilan tinggi Pak Jenny kan sempat melaporkan para hakim yang mengambil keputusan waktu dia Pak. Iya. Kalau di Mahkamah Agung ini ada tindakan Pak Jenny? Nanti seperti itu, saya Pak? lihat pertimbangan hukumnya dulu Pak. Iya. Ya, nanti saya akan lihat pertimbangan hukum dari majelis hakim Mahkamah Agung. Iya. Ya. Jika di sana menurut Pak Jenny Jika ada di sana pelanggaran, menurut saya ada pelanggaran, kemana lapor Iya. lagi Pak? ya tentu ke Bawas dan ke Ketua Mahkamah betul, Agung. betul. Ya. Iya, iya. Iya. Pak Jenny, sekarang kan jam 1 siang dapat Iya. informasi bahwa Yusuf Mansur nanti sekitar habis asar, pada asar itu mau bertemu sejumlah wartawan untuk menyampaikan informasi hasil dari pengadilan Mahkamah Agung ini Pak Jenny. Iya. Mungkin dia lagi sedang euforia gitu Pak, Iya. senang-senang bahwa perkara dia oleh Mahkamah Agung diterima lah. Gugatan Pak Jenny tetap ditolak. Iya. Apa tanggapan Pak Jenny kalau nanti sore nanti terjadi Yusuf Mansur bertemu dengan para wartawan? Informasi dari teman-teman media memang Iya. begitu. Katanya Iya. hari ini itu Yusuf Mansur akan konferensi pers. Iya, iya. Kemudian tadi sudah ada yang meminta kepada saya, mereka ingin counter gitu ya. Oh, gitu. Jadi artinya setelah dari sana itu ingin mengcounter nanti bagaimana tanggapan saya begitu Pak. Iya, iya. Menurut saya tidak ada yang perlu ditakutkan terhadap Yusuf Mansur ini. Iya. Kalau Yusuf Mansur itu katakanlah yang terjelek, kan Iya. masih ada PK Pak Masih saya. ada PK. Masih ada PK. Kalau nanti PK misalnya PK saya ditolak karena itu NO, kan saya bisa ngulang dari awal. Ulang lagi dari awal. Artinya perkaranya masih mentah lagi kan. Iya, iya, iya. Oleh karena itu saya tidak ada yang ditakutkan. Satu itu. Katakanlah misalnya saya sampai dengan PK misalnya kalah, toh Iya. masih bisa mengajukan gugatan ulang ya. Iya, iya. Sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, gugatan itu di Pengadilan Agama. Iya. Tetapi kan saya masih ada pegang juga satu perkara yang nilainya lebih besar Pak. Iya, iya, iya. Kalau punya saya kan 1,3 kurang sedikit. Iya. Ya kan? Saya kan masih pegang perkara yang Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu dalam perkara 147 punyanya Bu Ilis itu. Iya. Yusuf Mansur dan kawan-kawan kan dihukum sebesar 4 Empat. miliar 75 juta. Iya. Artinya lebih besar gitu. Iya, iya. Pak, Jadi iya. iya, Lanjut Pak. iya. Jadi artinya silahkan mereka euforia, Iya. tapi saya masih akan melakukan upaya hukum. Iya. Kalau bahasa ininya beginilah Pak. Kalau sekali layar berkembang, menurut saya, Ya. falsafah saya, sekali layar berkembang, sekalipun badai mengancam, saya tetap akan berjalan. Ya. Gitu. Pak Jenny, pertanyaan berikutnya lagi. Ini kan Pak Jenny pernah infokan kepada saya bahwa 2 atau 3 bulan yang lalu sebelum perkara ini diputuskan Mahkamah Agung, ada informasi dari orang yang mengaku dari Mahkamah Agung yang ada komunikasi dengan Pak Jenny seputar perkara ini Pak. Bagaimana itu Pak Jenny? Betul. Ya. Itu WA-nya masih saya screenshot, cuman mereka yang lainnya kan telepon Pak. Iya, iya. Kalau yang telepon saya tidak bisa mengatakan ya. Ya. Artinya saya katakan, tapi saya juga tidak bisa buktikan kecuali dibuka oleh ahli cyber gitu Iya, ya. iya. Jadi betul 3 bulan yang lalu pas saya sama Pak Darso kalau Iya, nggak iya, salah iya, itu iya. di Pengadilan Negeri Kota Bogor itu kan ada WA masuk kepada saya, intinya mereka mengaku orang Mahkamah Agung. Iya. Tapi saya dengan adanya WA tersebut ada 3 hal yang saya duga Pak. Iya, iya. Yang pertama adalah dugaan saya adalah penipuan Pak. Iya. Iya kan? Jadi mereka mengaku orang Mahkamah Agung, ujung-ujungnya pengen nguruskan perkara, nanti ujung-ujungnya minta duit. Oh, iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Itu dugaan yang pertama ya. Dugaan yang pertama.
Ya. Kemudian dugaan yang kedua memang benar orang Mahkamah Agung, Pak. Ya. Itu dugaan kedua benar orang Mahkamah Agung. Dugaan yang ketiga adalah saya dijebak, Pak. Ya, ya. Artinya ada orang yang menjebak saya ketika nanti saya iakan, ya kan? Lalu saya dikatakan saya ini ahli suap begitu, Ya, Pak, ya, ya. ya kan? Artinya ada 3 dugaan itu. Ya. Makanya WA-nya juga ya sekedar saja saya menjawab terima kasih atas informasinya. Ya. Lalu kalau dia telepon dia mengatakan apa Pak pesannya kepada ada permintaan dan lain sebagainya. Saya mengatakan bahwa saya normatif saja, ya kan? Normatif saja, saya bilang saya tidak mau ABC, tidak macam-macam. Saya bilang gitu, normatif saja, menang kalah itu biasa, saya bilang gitu. Artinya isi WA dan perbincangan orang yang mengaku dari Mahkamah Agung itu mengirim Pak Zeni untuk berbicara uang ya Pak? Sepertinya seperti itu. Jadi seolah-olah ada kedekatan dengan kalau mereka mengatakan di sini malah utusan, Pak. Oh, iya. Iya, mereka mengatakan utusan ya. Iya. Nah, mereka utusan, kemudian saya mau ada pesan atau tidak, begitu. Ya saya mengatakan tidak ada pesan apa-apa. Iya. Demi Allah saya mengatakan tidak pernah ada pesan apa-apa. Biar perkara saya normatif saja, begitu. Artinya begini Pak, yang uniknya orang ini bisa tahu nomor perkara, bisa tahu perkara Pak Zeni sedang di Mahkamah Agung, juga tahu nomor HP Pak Zeni gitu ya Pak? Iya betul. Jadi yang pertama dia tahu nomor perkaranya di pengadilan negeri, ya kan? Iya. Oke lah itu umum lah karena sudah putusan dan beritanya sudah ada. Iya. Kemudian tahu mereka putusan perkara di pengadilan tinggi nomor berapa. Ya. Oke lah itu sudah putus ya. Ya. Tetapi mereka tahu nomor perkara di Mahkamah Agung gitu loh. Ya. Ini yang sebenarnya agak menjadi kecurigaan bagi saya gitu ya. Tetapi saya menganggap bahwa itu angin lalu saja. Dan ada 3 dugaan saya tadi. Ya. Yang pertama adalah ada orang mau menipu saya. Ya. Ketika saya dikabarin seperti itu, lalu saya dong minta tolong misalnya begitu Pak ya. Satu. Terus yang kedua, memang benar orang Mahkamah Agung, ya kan? Yang kedua nih yang benar orang Mahkamah Agung. Ketika itu orang Mahkamah Agung pun saya tidak akan melakukan suap menyuap dalam bentuk apapun juga. Yang ketiga, karena perkara ini kan juga saya laporkan ya. Hakim-hakim pengadilan tinggi itu juga saya laporkan ke Bawas, kemudian ke KPK, kemudian juga ke Komisi Yudisial. Bisa saja saya dijebak. Mereka ingin menguji saya, apakah saya ini orang yang jujur, yang bersih atau tidak, kan begitu Pak. Itu Pak. Jadi memang itu masih dugaan Pak Zeni ya? Masih dugaan. Bahwa ada Pak Zeni diajak komunikasi ada orang itu memang. Iya, nyata Pak. Nanti screenshotnya saya kasih. Nanti kita tunjukin di sini biar kita nilai sama-sama. Artinya begini Pak, andai dugaan Pak Zeni itu yang mana saja itu, artinya orang ini bernegosiasi dengan bernegosiasi dengan Pak Zeni untuk mengelontorkan sejumlah uang supaya Pak Zeni meminta dia untuk memenangkan perkara ini. Begitu tujuannya Pak? Mungkin begitu. Tapi dugaan saya 3 tadi. Saya tidak bisa mengatakan yang sekian persen itu nggak bisa Pak. Jadi ada 3 dugaan tadi. Dan saya memilih memang saya itu lawyer bukan maklar kasus. Ya. Artinya kalau berperkara ya saya menerapkan ketentuan, aturan dan perundang-undangan yang benar. Bukan main uang Pak. Kalau yang lain mau main dan lain sebagainya silahkan. Saya tidak akan bermain dalam bentuk apapun. Pak, ini terkait perkara di Bogor Pak, yang Pak Zeni menjadi penasehat hukum dari Ibu Ili Siti Rahmat. Hari ini sudah 13 hari dari batas waktu yang diberikan kepada Yusuf Mansur dan teman-temannya untuk mengajukan banding. Sudah ada informasi soal banding itu atau Pak belum Pak? Belum, karena gini, saya beberapa hari ini kan kemarin off, hari ini juga sebenarnya masih off nih. Kalau nggak sama Pak Darso saya masih off nih Pak. Karena kebetulan saya baru pulang dari Solo dan ada keperluan anak ya di sana. Saya agak capek, belum sempat ngecek Pak. Ngecek ya. Nanti kalau sudah lewat 14 hari akan saya cek Pak apakah mereka banding atau tidak. Iya.
Jadi Yusuf Mansur boleh saja euforia bahwa dia telah memenangkan perkara ini di tingkat. Silahkan, nggak masalah. Ya, tapi ingat dia juga masih dalam status kalah di pengadilan Di negeri. pengadilan negeri Bogor kan masih status kalah. Iya, iya. Terus kemudian kalau dia euforia ini kan NO, artinya saya bisa mengulang kembali. Iya. Tetapi saya lebih memilih Untuk saya PK. Karena saya dua alasan PK itu saya punya. Iya. Yang pertama, kesalahan menerapkan hukum saya. Menurut hemat saya ada kesalahan menerapkan hukum, ada satu alasan. Kemudian saya punya novum yang baru. Iya. Nah, ketika ada novum yang baru ini, saya berkeyakinan akan membatalkan putusan pengadilan tinggi dan kemudian pengadilan tinggi tersebut. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Demikian perbincangan saya siang ini bersama Pak Zaini Mustafa. Nanti Pak Zaini juga akan berkabar soal rencana dia untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Saya akan berkabar peristiwa ini di sini terus. Sampai bertemu pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.